Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Yang dalam hal ini saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin pembaca doa. Silakan Nanda tulis. Hadir? Bagaimana keadaan anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah mandi? Sudah. Alhamdulillah, yang sarapan dan yang sudah mandi, mari kita syukuri. Mudah-mudahan nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua ini senantiasa menjadikan kita lebih taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa sebagai hamba yang pandai bersyukur, tentunya ini adalah suatu pengamalan dari nilai Pancasila, bahwa yang pertama dalam nilai Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya kita dituntun dan dituntut untuk bagaimana senantiasa terus mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan cara mensyukuri nikmat Allah. Nah, sebagai bentuk pengamalan terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja contoh perilaku seseorang yang dinyatakan dia taat kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Monggo ada Sarah. Istiqomah melaksanakan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Ya, istiqomah melakukan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Nah, materi itu adalah pelajaran pada pertemuan yang lalu, di mana kita pada saat itu mempelajari tentang melakukan atau melaksanakan sholat fardu dalam kondisi tertentu. Pelajaran kita hari ini adalah mengamalkan nilai percaya diri dan tasamuh dengan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Manfaat mempelajari pelajaran ini adalah kita pertama akan mengenal lebih dalam mengenai pengertian sholat sunnah. Kemudian pembagian sholat sunnah itu yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Berikut juga kita juga akan mengkaji lebih dalam mengenai macam-macam sholat sunnah muakkad, kemudian macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. Hal terpenting dari materi ini adalah manfaat yang kita peroleh, tentunya kita dapat menambah nilai ibadah kita, bahkan memperbaiki ibadah-ibadah kita sebelumnya yang tidak baik, ditambah dan diperbaiki dengan menggunakan pengamalan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Karena kita tahu bahwa terkadang karena manusia itu mempunyai sifat salah dan lupa, sehingga kadang kita tidak melakukan sholat fardu secara benar dan secara sempurna. Oleh karenanya perlu kemudian kita tambah dengan pengamalan sholat sunnah sebagai wujud penambahan terhadap nilai ibadah kita kepada Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, melalui lembar penilaian diri yang akan saya berikan nanti, siswa dapat mengamalkan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui lembar penilaian antar teman, siswa mampu menjalankan sikap tanggung jawab dan istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman tentang tata cara sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui tayangan audio visual, misalnya nanti
siswa dapat mengklasifikasi beberapa macam pelaksanaan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad dengan lengkap. Kemudian berikutnya, setelah menonton tayangan audio visual, siswa dapat menguraikan beberapa macam pelaksanaan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad dengan terperinci. Kemudian berikutnya, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat menyimpulkan tentang pengertian, macam-macam, perbedaan, dan tata cara pelaksanaan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad dengan tepat. Terakhir, setelah melakukan diskusi kelompok, siswa dapat mendemonstrasikan atau mencontohkan tata cara pelaksanaan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad dengan tanpa kesalahan. Ada kompetensi yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama, meliputi sikap spiritual, di mana melalui pembelajaran ini diharapkan nanti kita mampu menjalankan sholat sunnah sebagai bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada aspek keterampilan, kita tentunya dituntut agar mampu mengkomunikasikan hasil analisa tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Melalui kelompok ini kita akan melakukan diskusi dengan tema yang akan kita bahas, tentunya mengenai sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Untuk kelompok 1, ini tema yang akan dibahas adalah mengenai pengertian sholat sunnah muakkad dan macam-macam sholat sunnah muakkad. Kemudian kelompok 2 yang akan dibahas adalah mengenai pengertian sholat sunnah ghairu muakkad dan macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. Sedangkan kelompok 3 ini lebih spesifik membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri sebagai bagian daripada sholat sunnah muakkad. Pada diskusi kali ini, kalian dituntut untuk saling aktif antara satu dengan lain. Artinya masing-masing anggota kelompok diskusi tidak boleh kemudian hanya vakum mendengarkan, tetapi harus sama-sama saling bertukar pikiran atau bertukar pendapat. Ya, pada proses diskusi itu, setelah kalian melakukan diskusi, kalian simpulkan apa hasil diskusi kalian. Setelah itu pada session mempresentasikan hasil daripada diskusi. Nah, di slide atau pada LCD proyektor saya akan menayangkan tentang tata cara pelaksanaan sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Pada proyektor ini juga, pada LCD proyektor ini juga ditayangkan mengenai perbedaan antara sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Silakan diamati dan disimak secara seksama. واستقلك من دون ما أحس قلبي يا قلبي تركني يا قلبي مش وقتها إلا إرجعي هلأ ما في ومنا في إيدي ما بعرف شو صنو هالقلب قلبي يا قلبي. Untuk kelompok 2, apa pengertian sholat sunnah ghairu
salat Idul Fitri yang merupakan bagian dari salat sunnah muakkad ialah: yang pertama, salat Id dilakukan 2 rakaat. Pada rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram dan 7 kali takbir. Rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali selain takbir saat berdiri. Takbiratul ihram disertai dengan niat salat sebagai berikut: usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat salat Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah. Di antara 2 takbir diperbolehkan membaca tasbih, tahmid dan sholawat secara keseluruhan atau memilih satu dari ketiganya. Contoh bacaan sebagai berikut: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, atau membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pada setiap takbir mengangkat 2 tangan. Bacaan surah setelah Al-Fatihah pertama adalah surat Qaf dan rakaat kedua adalah surat Al-Qamar. Dapat pula membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Disunahkan melalui jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya. Hendaknya semua umat Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa maupun orang tua keluar ke masjid untuk mendengarkan khutbah sebagai syiar Islam. Bagi wanita yang haid, maka disediakan tempat khusus di luar masjid untuk mendengarkan khutbah. Sunnah seorang imam berkhutbah 2 kali pada salat hari raya Idul Fitri dan memisahkan kedua khutbah dengan duduk. Pada khutbah pertama, khatib disunnahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali. Sedangkan pada khutbah kedua membukanya dengan takbir 7 kali. Apabila khatib lupa tidak bertakbir sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram langsung membaca Al-Fatihah, atau tidak bertakbir pada rakaat kedua sebanyak 5 kali, maka salat tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Salat sunnah terbagi menjadi 2, yaitu salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. 2. Salat sunnah muakkad merupakan salat yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan kecuali sekali atau 2 kali untuk memberi petunjuk bahwa ajaran tersebut tidak wajib hukumnya. 3. Termasuk salat sunnah muakkad adalah: A. Salat sunnah rawatib, B. Salat tahajud, C. Salat witir, D. Salat duha raya, E. Salat tahiyat. 4. Salat sunnah ghairu muakkad adalah salat yang Nabi SAW tidak selalu melakukan setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya, tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan kesimpulan tadi, tentu dari kesimpulan itu mungkin ada hal yang belum kalian dimengerti atau ada pertanyaan seputar pembelajaran kita hari ini. Persilakan untuk bertanya. Sudah sampai di rumah, ingat hendaknya adalah selalu bersikap ta'abbud atau hendaknya dengan istiqomah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Pertemuan kita hari ini dengan pembacaan doa, yang dalam hal ini saya minta untuk dipimpin oleh Nanda Aminatul Mukarramah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani ma lam a'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari saya pribadi mohon maaf atas segala tutur kata yang salah, yang khilaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.